sekalian. Terpujilah Kristus Yesus. Ini saya mau menyanyi tapi saya bilang suara lebih bagus dari saya. Meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Bulan itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh. Dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Bapak Simon Tunda SPD. Kepadanya disilakan. Kita yang hadir patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya kebaikan dan kemurahannya sehingga 100 Pira 150 satu kali. Malam ini atau sore ini adalah sore yang keempat kalinya kita beribadah bersama-sama di tempat ini sekaitan dengan berpulangnya anak suami Bapak Matius Palaga pada Kamis 16 Januari 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Abu Nawas. Atas nama keluarga pemangku duka dan keluarga besar Immanuel menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebersamaan kita pada malam ini. Rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan sedang berlangsung. Kedua, ibadah. Ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian lelang, dan terakhir istirahat sekaligus penutup. Baik, segera kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Dan ibadah kita pada malam ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rantau B. Siregar. Kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih disilakan. Dan selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama segenap keluarga dikasih kita di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah penghiburan kita di malam terakhir, panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Paulus Tenda dan Ibu, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah ini datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaatnya sekalian. Terpujilah dalam kumpulan lagu nomor 28.
Korintus pasal 5 tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Demikian nats pembimbing kita. Kita sambut menyanyikan pujian penghiburan dari kumpulan lagu nomor 14. Kita Roma pasal 14 ayat 7 hingga 12. Sekali lagi kita Roma pasal 14 ayat 7 sampai 12 berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Keluarga dan persekutuan duka cita yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat pasal 14, atau makan di tempat orang di mana mengadakan upacara-upacara, dan itu bukan upacara atau ibadah kegiatan yang Kristiani sifatnya. Boleh atau tidak? Nah, di dalam problematika ini yang paling mencuat terjadi adalah yang tidak dikehendaki, tapi mungkin ini naluri dasar dari manusia lama. Kemudian terjadi saling menghakimi. Dengan kata lain, istilah menghakimi di sini adalah menganggap diri lebih suci, lebih mulia dari orang lain. Dan ini kan memang penyakit kambuhan manusia. Kita menilai berdasarkan moralitas, menganggap diri lebih tinggi, lebih mulia. Orang lain otomatis dianggap lebih. Dan karena itulah sebetulnya penulis Roma mengajak orang percaya untuk melihat hal yang jangan lagi remeh-temeh yang diperlukan, yang dangkal
atau yang sudah Anda dapat berdasarkan kemampuan kita untuk membaca dan mengatakan sesuatu. Dan karena itu Tuhan langsung ada pernyataan. Tidak ada seorang pun yang di antara kita yang hidup meskipun dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang masih saya tidak sendirian. Bagaimana itu namanya? Tidak ada relasi. Pernyataan bahwa dan tidak orang mati yang sejak saudara dan saya dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka sejak itu hidup kita sudah pindah. Bukan lagi kita yang berkuasa, tetapi sudah ada di dalam bukti Bapa bersedia membawa anak dibaptiskan, mau menyerahkan seutuhnya sebulannya kepada Tuhan, manusia akan dijalani. Dan yang jauh lebih diperdalam hidup maupun orang yang mati. Christ is the Lord. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Tuhan. Dia yang punya kita. Sehingga bahkan di Mazmur sudah dikatakan di Perjanjian Lama, berharga di mata Tuhan. Lanjutannya, ya, kematian orang yang dikasihi. Ini mengundang saudara dan saya untuk bersorak. Tidak ada kematian yang sia-sia di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang cukup tersia-sia. Dan karena itu tidak ada kematian yang patut direndahkan. Kalau pembacaan kita tadi awalnya konteksnya mengajak kita, mengajak jemaat pada waktu itu supaya tidak saling menghakimi. Itu artinya segala sesuatu benar. Apakah manusia sudah dapat bertanggung jawab yang apa? Bisa. Pertanggung jawabannya adalah dalam mengakui, mempercayai bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan dunia. Dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam kasih, dalam bimbingan. Segenap keluarga dan sidang persekutuan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian ada beberapa hal makna dari
bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa kita ini kepunyaan Kristus, tanpa ada jarak saling menghakimi satu sama lain. Yang pertama, bahwa ada kebebasan di dalam Kristus Yesus. Kebebasan yang ada bagi kita bukan untuk menghakimi, tetapi kita belajar untuk menghargai. Dalam hidup yang tidak pernah lama pada setiap orang. Dalam iman kepada Kristus. Demikian juga ini kami pluralitas dalam ini. Jadi satu hanya karena supaya kita tetap fokus pada relasi kita dengan Kristus Yesus, sehingga segala tindakan, keputusan, bahkan penjelajahan imajiner pun tentang hidup ini tetaplah berpusat kepada Kristus Yesus. Sebab ada juga ruang, ada juga kemungkinan, dan ada juga banyak ajaran. Itu ada banyak aliran-aliran mengatakan, oh itu kejadiannya karena ini, oh sudah nasibnya, oh sudah ini, oh banyak lagi, oh yang lain. Melainkan memandang segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Segenap keluarga yang berduka cita dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjalanan yang ke depan tetap ada Kristus yang memimpin. Perjalanan di waktu yang lalu adalah juga milik Kristus. Jadi tidak ada lagi ruang dan tempat kita mengatakan atau menilai, tetapi kita melihatnya di dalam kerangka kepemilikan oleh Kristus. Itu berarti di dalam Kristus ini tidak ada kematian, dibiarkan begitu, diberkati sehingga keluarga dan kita sekalian. Inilah Kristus Yesus. Oke, ini saya mau menyanyi, tak bisa bilang seorang lebih bagus dari saya. Jadi saudara saja. Kalau kamu belum, ya tapi saya berusaha. Di
Bagarikan oh Tuhan, dari rabunan itu kalemi. Iberasai mo, magasatongan mo kisah di angkaran kampuan dan naranggang penangki umporan lukomi. Apa yang dibuat kamalabiran kuasami dari elorani terino manampami rasa buah-buah. Ya kebelan na dosa-dosa di umang nakamarasa bagarikan o buwan dami rabunan itu kalemi. Tuhan Yesus
telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskanmu, tetapi kami melakukanmu karena kami percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan, keterbatasan dalam hidupnya, saudara kita ini, suami tercinta, anak tercinta, ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah dan berarti bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan Dia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Jemaat bersama-sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Masih tetap di tempat bersama keluarga, kita semua sedang berhiburan bernyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Baik, terima kasih kepada keluarga. Silakan mengambil berkat.
Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan rancangan yang penuh pengharapan. Untuk Kakak Shirley, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, saya percaya Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Sebuah pujian buat Tuhan Yesus malam hari ini, biarkanlah menguatkan semua keluarga dan semua jemaat Tuhan malam hari ini. Allah Bapa dalam surga, terpuji Engkau dalam segala kasih setiamu, terpuji Engkau dalam segala kebesaran karyamu. Maut tidak lagi membuat kami gentar, peristiwa apapun tidak lagi membuat kami terus menopang segenap keluarga, Ibu dan Bapak Paulus Penda, dan Ibu kekasih, istri almarhum beserta anak, dan bahkan segenap seluruh keluarga besar mereka. Dikuatkanlah mereka dalam menjelang, memikul, memangku hari-hari yang penuh duka cita ini. Kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu saja. Biarlah mereka melihat menghilangkan saja yang sifatnya sesat. Tetapi kebenaran-Mu, keabadian-Mu, kasih setiamu yang sejati, dan kami percaya Engkau akan terus menyatakan masa depan hidup kekasih bersama keluarga kekasih. Percayakan masa depan keluarga ini sepeninggal dari suami kekasih, sepeninggal dari anak saudara kekasih. Dan mereka juga malam hari dan seterusnya akan meletakkan pengharapan mereka, akan memulai hari-hari yang baru dalam perjalanan kembali bersama. Kami percaya dia tidak akan hilang dari keluarga. Aku tahu kemari esok aku tegak, bukan surya ku harapkan.
Syukur Tuhan kami membawa persembahan kami. Jika kami sadar, kami ingat dan terus diingatkan, terus menyatakan dalam ketika kami boleh bekerja, berusaha, dalam bergiat dalam segala mata pencarian, dalam pekerjaan dengan segala karya tangan pikir kami rasakan. Kami menjalaninya semua dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dan bagian yang terbaik yang boleh menjadi bagian kami sebagai manusia bekerja kemana dia ditujukan, sehingga terima yang menerima. Kami melihat, merasakan kasih setia Tuhan, kepangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, ini persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak lupakan, bait pertama 2 dan 3. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini, kini dan nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Dipersilakan duduk kembali, diucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum sidang perkabungan diucapkan terima kasih. Baik, kita melangkah pada acara yang berikut, yaitu ungkapan belasungkawa. Ungkapan belasungkawa yang pertama dari kerukunan keluarga Sak dan Balusu, kerukunan keluarga Nanggala, kerukunan keluarga Bokin, kerukunan keluarga Sesean, kerukunan keluarga Salumaiting, kerukunan keluarga Kapala Pitu, kerukunan, maksud kami kelompok arisan Kantun Poya, ya Katun Poya, mohon maaf kalau kurang tepat penyebutannya. Dari kemudian persekutuan keluarga Malakiri dari ke-8
persekutuan, kerukunan dan ikatan kelompok arisan tersebut akan disampaikan oleh Bapak Gusti Pasaru SE MAK. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilahkan. Mewakili 8 kerukunan, kelompok arisan dan persekutuan yang telah disebutkan tadi, saya bacakan kembali. Kerukunan keluarga Sadan Balusu, kerukunan keluarga Nanggala, kerukunan keluarga Bokin, kerukunan keluarga Sesean, kerukunan keluarga Salumaiting, kerukunan keluarga Kepala Pitu, kelompok arisan Katun Poya, dan persekutuan keluarga Palakiri. Ibu janda yang terkasih, sidang perkabungan, saya mewakili dari 8 kerukunan persekutuan. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Matius Palaga, atau sehari-hari dipanggil bapaknya Andra. Bapaknya Andra. Begitu kaget kita mendengar beliau selama ini tidak pernah kita dengar bahwa beliau sakit. Ternyata dipanggil Tuhan dengan cara mengalami kecelakaan. Ibu janda yang terkasih, kedua anak yang terkasih, didiklah mereka dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sidang perkabungan, Shalom, selamat malam. Shalom. Yang akan disampaikan oleh Bapak Simon Tunda SPD. Kepadanya disilahkan. Atas kesempatan yang diberikan. Pertama, bahwa kita yang hadir patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya kebaikan dan kemurahannya sehingga malam hari ini kita semua dapat berhimpun dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta majelis yang hadir bersama-sama yang kami hormati, tokoh masyarakat, pengurus kastor, serta anggotanya yang hadir yang kami hormati, ketua kerukunan dari beberapa kerukunan, serta pengurusnya dan anggota yang hadir yang kami hormati, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan semua yang tergabung dalam sidang perkabungan pada malam hari ini yang kami hormati, keluarga yang berduka yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Pertama, atas nama pengurus menyampaikan mohon maaf karena seharusnya ini disampaikan oleh ketua kastor dan saya rasa ini yang diinginkan oleh keluarga, tapi ketua kastor menyampaikan mohon maaf bahwa ketua kastor tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita berhubung karena dalam keadaan kurang sehat, sehingga beliau menugaskan ke saya atas nama pengurus kastor Kota Kendari dan semua anggota menyampaikan
bahwa juga penagihan untuk tanggungan kita masing-masing demi untuk selesainya tongkonan. Bukan dalam arti keluarga yang sudah turun di tahun lalu kita tidak datangi lagi. Pokoknya program baru lagi kita akan datangi lagi dari ujung sampai ujung sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mengumpulkan. Iya. Saya tidak perlu angkat karena ini sudah nampak dilihat besar, utuh. Masih ada telinga, lidah, dan leher masih panjang. Iya. Ya, kita lelang. Taruh harga. Dilelang. Kira 200. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bagaimana bungkus? Dikembalikan. Terima kasih. Iya, dari mana tadi? Siapa tadi? Kira 300. 300 1 kali. 400. 1 juta. 2 kali. 3 kali. Bagaimana bungkus? Dikembalikan. Terima kasih. Timika. Iya, keluarga 1 juta. Iya, dan sana 300. Masih 300 1 kali. 300 1 kali. Kira 350. 1 kali. 500. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Bungkus. Dikembalikan. Terima kasih. Iya, bagaimana? Lanjut. 300. Kira 300. Bukan dia. Iya. 300. Pisan. 300 pisan. 300. Dah 3,5. 350. Pisan. Nah. Teman-teman deh. 3,5. 400. 400. Banyak orang. 600. 3 kali. Bagaimana bungkus? Bungkus. Iya, bungkus. Tolong ke yang bersangkutan supaya iya. Kembali. Iya, napasnya ada. Siapa mana? Semuanya. Bagaimana? Dari sana lanjut. 300 1 kali. 300 pisan. 350. Penduan. Iya, 350. Penduan. Kita 500. 400. 400. 2 kali. 400 2 kali. 400 3 kali. Bagaimana bungkus? Ya, bungkus. Iya, 400. Iya, siapa taruh harga? 100 1 kali. 100. Kira 150 1 kali. 2 kali. 200. 2 kali. 200 3 kali. Bungkus. Dikembalikan. Ya, bagaimana dari sana? 1,5?
Batal. Iya. Ya, taruh harga. Bagaimana di depan tadi 100? 100 satu kali. 1,5 dua orang. Pira? 300 dua kali. 3,5 tiga kali. Bagaimana bungkus? Dikembalikan. Kurang semangat. Maka sate. Pira? 100 pisan. 1,5 dua kali. 1,5 300 tiga kali. Bungkus. Dikembalikan, puji Tuhan. Iya, 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Bungkus. Bungkus. Iya, 200. Untuk mengantar kita dalam doa makan. Kepada Ibu Pendeta dengan penuh kasih disilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur dari tengah-tengah duka yang kami alami bersama malam hari ini Tuhan. Karena atas perkenan-Mu kami boleh terpuji nama-Mu untuk penghiburan yang terus boleh dialami segenap keluarga kami yang berduka. Karena kami percaya dari Engkau sajalah penghiburan yang sukacita. Keluarga telah mempersiapkan berkat-Mu bagi kami semua, sekalipun mereka dalam duka cita. Namun mereka sungguh mengaminkan betapa kasih dan pemeliharaan Tuhan cukup bagi seluruh kehidupan mereka. Maka setiap kami yang hendak menyambut makan minum ini, Tuhan berkati supaya menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan usai seluruh kegiatan di tempat ini, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Pimpinan-Mu memberkati kami semua, seperti Tuhan terus menopang dan memberkati seluruh keluarga besar yang berduka cita. Di dalam nama-Mu, ya Kristus Tuhan, kami sudah datang dan berdoa. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.